Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana respon yang sangat keras dan tegas dari Presiden Prabowo terhadap isu-isu yang mungkin menyasar Mas Gibran. Utamanya, sebuah statement dari Bapak Sutioso yang mengatakan bahwa pemimpin model Gibran itu tak bisa urus negara. Dan ini tentu menyakiti hati banyak orang, teman-teman. Utamanya ya para pendukung Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Pak Prabowo. Karena, ini di pidato Pak Prabowo ini, teman-teman, beliau sepertinya memberikan pelajaran penting kepada para purnawirawan jenderal ini kalau jangan melihat orang dari sisi umurnya. Karena ya kayak Sutioso, kayak Trisno mungkin menganggap Gibran ini masih anak ingusan, masih belum cukup pengalaman gitu. Dan ini ya yang sangat ditentang oleh Pak Prabowo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Andai kata sekali-kali andai kata terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap rasanya gitulah ya halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Gibran. Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan. Alah, nasib bangsa ini dipertaruhkan inilah ya. Model-model orang tua yang tidak pernah mau melihat anak-anak muda ini maju dan berkembang, teman-teman. Model-model orang tua yang selalu memutus masa depan anak-anak muda. Karena apa? Mereka selalu berlindung di balik, aku duluan makan garam daripada kalian. Pengalamanku sudah banyak. Aku sudah melanglang buana. Waduh. Padahal mungkin mereka nggak tahu lonjakan-lonjakan kemajuan teknologi informasi, lonjakan zaman. Belum tentu orang-orang ini tahu, teman-teman. Belum tentu orang-orang tua ini tahu tentang AI, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Udahlah, orang-orang tua ini diem aja udah. Jadi penasihat yang baik aja bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Aduh, kasihan. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Nah, betul Pak. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun 29. Menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Wow, ini Pak Prabowo nih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Merdeka Pak. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Betul. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada. Nah, dengerin tuh para purnawirawan Jenderal Sudirman umur 29 sudah memimpin pasukan dan melawan penjajah. Para purnawirawan ini mau ngomong kalau Jenderal Sudirman minim pengalaman. Hah? Masih anak muda? Hah? Coba. Mana suara-suara dari purnawirawan ini? Orang-orang yang selalu ngomong anak muda itu anak ingusan dan segala macam, nggak tahu apa-apa, minim pengalaman. Saya duluan makan garam dan segala macam. Dengerin nih kata Pak Prabowo. Aduh. Keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mana ya teman-temannya? Emosi juga saya. Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran itu dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana Pak? Ya sayang sekali. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Betul. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghujurkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep pasang badan untuk Gibran Rakabuming Raka soal desakan pencopotan dari posisi Wakil Presiden.
Kaesang menilai bahwa usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran diganti, sangat menyalahi konstitusi. Anak Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo ini mengatakan bahwa Gibran terpilih sebagai Wapres melalui proses yang diatur jelas secara konstitusi. Betul. Kaesang menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai konstitusi. Sebagai partai pengusung Prabowo Gibran, PSI berharap semua pihak melaksanakan aturan main konstitusi tersebut. Diberitakan, sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, pertanyaannya teman-teman ya. Kalau jumlah-jumlah yang disebutkan tadi, berapa jenderal, berapa purnawirawan, berapa kolonel, dan segala macam, apakah itu bisa mewakili suara dari Prabowo Gibran yang 58%, yang kurang lebih 90 juta orang? Hah? Prabowo Gibran ini dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh purnawirawan jenderal. Bukan. Jadi, ya, usulan Anda ya, mungkin Pak Prabowo akan menghormati usulan Anda, tapi ya tidak semena-mena dong Anda mau mengganti Mas Gibran. Terus Anda mau mengganti Mas Gibran dengan siapa? Dengan Anies. Aduh, nanti bikin patung bambu lagi yang banyak di Indonesia ya kan? Jangan. Ketua Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara menanggapi tuntutan sejumlah Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dicopot dari jabatannya, serta mengembalikan kepolisian ke bawah Kemendagri. Menurutnya, isu tersebut dinilai tendensius dan salah kaprah, serta langkah kemunduran karena menciderai reformasi. Habib Syakur menegaskan bahwa wacana mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri adalah langkah mundur yang bertentangan dengan semangat reformasi. Ia juga menyoroti bahwa isu-isu semacam ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik. Habib Syakur mendorong semua pihak untuk menghormati proses hukum dan demokrasi yang berlaku, serta fokus pada pembangunan bangsa ketimbang memperkeruh suasana dengan isu-isu kontraproduktif. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Mas Gibran itu oke banget. Saya harus ambil dari sisi positifnya bahwa dia berusaha untuk itu gitu. Dia tidak berusaha untuk dia tidak berdiam diri dengan kondisi dan citra yang dia hadapi saat ini. Dia berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun ini warganet tuh sebenarnya nggak adil juga, ya. Gibran gak muncul ditanyain, begitu Gibran muncul dia disikat juga, gitu. Jadi maunya apa gitu. Ya betul juga sih, Mas Gibran bekerja dicaci maki, Mas Gibran gak muncul dicariin, katanya udah diredup, diredam dan segala macam. Emang ya netizen hanya ingin mencari kesalahan orang-orang, ingin menjatuhkan Mas Gibran, itu doang maunya. Pemimpin muda tak mampu urus negara, yang benar saja. Katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya. Siapa yang bilang? Sutioso. Mantan kepala BIN. Pakar katanya Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Betul. Begini ya. Kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Beban ya kan? Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Betul. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Tantangan dunia ke depan itu ya digitalisasi, teman-teman. Kalau kita nggak bisa fight di situ, nggak bisa mempersiapkan generasi muda di situ, ya udah kita akan kalah nantinya. Dan saya yakin orang-orang tua ini nggak ada yang paham soal digitalisasi, nggak ada yang paham soal AI, ya dan segala macam lah teman-teman. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta. Itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi,
Betul. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa. Atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan. Peduli negara atau cuma peduli ego? Sutioso bilang nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Pikiran usang. Kalau ya hanya kan? mengandalkan pengalaman tua, Luar tapi menolak biasa. pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Ya sepertinya sih mereka ini cari panggung ya. Karena kan Pak Prabowo itu kan alma maternya sama dengan mereka ya. Mungkin mereka juga butuh jabatan teman-teman. Makanya sekarang lagi bersuara gitu. Sama seperti gerombolannya Amin Rais. Mereka ini butuh jabatan kayaknya. Butuh dilirik gitu sama Pak Prabowo ya kan. Kritik itu sah. Tapi kritik kosong tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI, Purn, Fajrul Razi, Tiasno Sodarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsikal Hanafi Asnan. Alasan mereka? Katanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pasal 160, 9 huruf Q Undang-Undang Pemilu melanggar hukum acara. Alasan hukum ini patut dikritisi karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara ini dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena ketidakpuasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, ini bukan membela hukum. Ini mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Dari semua cawapres yang ada itu, semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya satu suara. Setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran. Koalisi bukan dan Pak Prabowo. Bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh. Informasi ibunya itu nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu, Pak. Mas Badar kenal banget, dekat banget dengan ibu. Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Oh, okay. Iya. Tahu lah ya, kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus gitu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik ya, bagaimana pidato dari Pak Prabowo Subianto ketika itu kayaknya masa-masa kampanye ya. Dan beliau mengatakan bahwa Jenderal Sudirman saja di umur 29 tahun itu memimpin pasukan dan menyerbu Belanda. Apakah para purnawirawan jenderal itu mau mengatakan bahwa kok iya sih Jenderal Sudirman masih 29 tahun terus memimpin pasukan yang banyak? Ya harus diganti dong karena minim pengalaman. Mau nggak mereka ngomong seperti itu ke Jenderal Sudirman? Hah? Mau nggak mereka merendahkan Jenderal Sudirman dengan kalimat-kalimat yang dia utarakan juga kepada Mas Gibran saat ini gitu? Dan Pak Prabowo sangat tahu dan mengerti seperti apa tantangan dunia, tantangan zaman ke depan. Yang dimana anak-anak muda ini sudah melek teknologi semuanya. Sedangkan orang-orang tua itu masih banyak yang tidak mengerti tentang teknologi. Nah inilah mungkin Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai salah satunya alasannya tentunya ya. Sebagai cawapres waktu itu. Sebagai wakil presiden. Karena Mas Gibran diharapkan mampu mendrive bangsa kita. Mendrive anak-anak muda agar bisa bersaing di dunia internasional dari sisi teknologinya teman-teman. Dan sekarang kan lagi digarap nih, lagi digagas. Nah selain itu tadi
tanggapan yang sangat luar biasa dari Bung Projo Musti dan segala macam dan kawan-kawan lainnya. Dari Ketua Nasdem Pak Surya Paloh, ya Pak Surya Paloh juga mengatakan ya itu tidak itulah teman-teman ya. Tidak banget lah masa ya Purnawirawan melakukan hal seperti itu. Tindakan inkonstitusional lah pokoknya. Dan gimana ya, Pak Sutioso mengatakan kalau Mas Gibran ya mempertaruhkan masa depan bangsa kalau Mas Gibran yang memimpin. Saya hanya mengatakan cobalah kita melihat tahun 2014. Siapa yang bisa mengira, siapa yang dapat melihat kalau Pak Jokowi itu mampu membawa perubahan besar bagi bangsa kita, teman-teman. Siapa yang bisa menerawang gitu dengan gestur Pak Jokowi, dengan mungkin cara berpakaian, cara gestur tubuhnya, ya siapa yang bisa mengatakan bahwa ya Pak Jokowi bisa bekerja gitu. Dan ternyata ya selama 10 tahun beliau memimpin, wah itu ada banyak perubahan yang terjadi dalam bangsa kita, teman-teman. Utamanya ketika COVID-19 kemarin, kita bisa keluar dengan sangat baik, bisa melawan, bisa menyelesaikan, menuntaskan COVID-19 dengan sangat baik, teman-teman. Dan itu berkat Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentunya yang berada setia di belakang Pak Jokowi ketika itu. Nah, sekarang Mas Gibran sedang diobok-obok, Pak Jokowi juga sedang diobok-obok. Ya kalau kita lihat teman-teman ya, pergerakan-pergerakan seperti ini memang sepertinya ada yang tidak suka dengan Pak Jokowi beserta keluarga. Emang ada yang ingin meng-cut keluarga Pak Jokowi, emang ada yang ingin menghabisi keluarga Pak Jokowi di dalam pemerintahan. Dan ada yang ingin meredupkan Pak Jokowi karena mungkin power Pak Jokowi itu masih luar biasa sampai detik ini. Dan mungkin ada yang tidak suka gitu ya kan. Makanya Pak Jokowi dan keluarganya selalu diganggu. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga para purnawirawan ini segera sadar teman-teman ya, dan bisa melihat dengan utuh. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.